Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda kali dalam Bisnis Bali News. Kita ingin mengetahui bagaimana para pembisnis UMKM di situasi pandemi COVID-19. Saat ini saya bersama dengan narasumber Pak Putu Wijana, owner dari Pondok Mina Denpasar. Mari kita sapa Pak Putu Wijana. Om Swastiastu Pak. Swastiastu, saya buka maskernya. Silakan, ya. Bagaimana Pak kabar? Kabar sehat ya, yang penting sehat. Yang penting sehat ya. Sehat yang paling penting, karena ketika sudah sehat bisa beraktivitas gitu ya. Ya benar. Pak Putu, jadi 1 tahun lebih ya kita dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang luar biasa. Jadi bagaimana nih Pak kondisi bisnis di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Ya kalau dari saya sendiri mungkin dengan apa yang saya jalani di usaha kuliner ini ya agak sebenarnya ya cukup berat sebenarnya merasakan efek daripada corona yang sebelumnya kita prediksi nggak terlalu lama seperti ini ya. Ya bersyukurnya ya masih bertahan. Jadi ya kita semua lebih fokus sebenarnya kepada gimana caranya biar bisa bertahan. Terutama kan ada pegawai kan. Betul. Kalau kita misalnya ya tujuannya kan semata-mata bukan untuk untung aja sebenarnya. Bagaimana caranya biar pegawai itu juga tetap bisa mendapatkan hak-haknya. Nah itu yang paling susah. Ya di satu sisi berjalannya waktu ya kita berusaha untuk meningkatkan apa yang sudah kita punya ini biar dikenal sama orang. Terus harapannya orang-orang mau makan dengan harga terjangkau. Jadi kita fokus kepada ya gimana caranya orang datang terutama ke warung kita ini Pondok Mina ini biar harganya terjangkau, rasanya enak. Ya di musim Covid ini biar terjangkau itu aja. Berarti kita harus turunin harga lah sedikit. Dan itu sudah dilakukan ya Pak? Ya sekarang kita sudah lakukan. Sudah lakukan ya. Di awal pandemi itu memang sangat situasi sulit ya saat ini, mungkin sudah mulai ada pergerakan. Nah, di awal pandemi itu sempat tutup atau tidak Pak? Ya sempat di awal-awalnya enggak, tapi setelah hari raya Nyepi ya kayaknya kan itu pas lagi keras-kerasnya Covid. Ya kita sempat tutup 20 hari. Itu juga karena mungkin ya himbauan dari seputaran kelurahan seputaran. Karena pas lagi musim naik-naiknya Covid jadi dihimbau untuk tutup sebenarnya. Ya sempat tutup 20 hari. Ya kita mikir juga kalau tutup juga kita ngeluarin uang operasional. Betul. Dan anak-anak juga nggak bisa kerja. Jadi ya saya diskusi sama teman-teman partner, ya kita buka aja, tapi kita rubah pola sedikit ya, pola pandemi lah. Betul. Ya harganya terjangkau, ya lebih enak, lebih pokoknya biar orang yang datang pada saat suasana pandemi ini tidak mengeluarkan terlalu banyak uang lah untuk ke Pondok Mina. Jadi murah, enak dan ya pokoknya biar kena ke semua lapisan masyarakat. Betul. Dan tentunya di awal pandemi itu disampaikan ada penurunan tentunya Pak ya. Iya betul. Penurunan saat ini di situasi saat ini yang lebih 1 tahun itu sudah mulai pergerakan atau sudah kembali seperti normal atau masih bagaimana Pak? Ya itu saya nggak terlalu tahu sebenarnya Pak. Jadi saya juga bingung sebenarnya tentang Covid ini, jadi saya berusaha untuk mencari tahu. Tapi harapan saya sebenarnya ya mungkin peran serta pemerintah juga ya. Saya lihatin sih memang dari pusat sih, dari ya mungkin Bapak Jokowi atau jajarannya kan intent dia untuk membantu terutama ya mungkin pengusaha-pengusaha gimana caranya untuk ya memberikan bantuan lah. Ya tapi di satu sisi dari kita sendiri sebenarnya belum tahu kita merasakannya seperti apa. Dan harapannya juga ya dengan suasana seperti ini mungkin apa yang dimudahkan terhadap biar bisa kita bertahan aja sebenarnya. Terutama di sektor pajak juga Mbak. Secara tidak langsung juga ya kita kadang-kadang sih agak jengkel juga karena pajak juga secara intent juga ngejarin kita. Jadi sempat kita berpikir ini gimana ini kok suasana Covid tapi kok tidak ada keluasan daripada ya pihak-pihak terkait ya untuk membantu biar bisa bertahan aja. Karena konsep kita ini bertahan dulu, Mbak. Betul. Masalah profit itu belum kepikiran ke profit. Yang penting bertahan, ya anak-anak bisa kerja dan kita bisa survive itu aja. Masalah untung mungkin nanti. Karena pikir saya, Mbak,
ya kalau misalnya kita tutup warungnya, terus kita mau buka lagi ke depannya itu perlu ekstra 2 kali lipat. Betul. Jadi kita berusaha untuk mempertahankan biar bisa bertahan aja. Nanti mudah-mudahan sih harapan saya beserta partner semua COVID cepat berlalu dan ya kita bisa seperti normal lah lagi. Iya. Tentu harapan semuanya Pak ya kita bisa melewati ini. Nah Pak untuk tapi saya punya keyakinan begini juga, dengan apa yang saya lakukan dengan partner-partner, membedakan pola tentang Pondok Mina sedikit, saya yakin Pondok Mina ini pasti jalan. Karena apa? Karena untuk harga kita murah loh. Yang kedua rasanya ya mungkin boleh dicoba lah nanti, karena jadi, kita unik gitu. Ya, jadi dengan menurunkan harga tetap tidak mengurangi kualitas ya? Betul ya, tidak mengurangi kuantitas, kualitas. Pokoknya secara servis kita tingkatkan secara terus-menerus, dan rasanya Mbak. Rasanya mungkin bagi yang belum pernah nyoba, mampir ke Pondok Mina. Pokoknya murah dan enak dan nyaman, itu aja pada intinya ya. Luar biasa, jadi memang berbagai cara ya Pak dilakukan. Mungkin bisa disampaikan strategi untuk tetap bisa survive ya. Ada inovasi-inovasi yang dilakukan selain tadi menurunkan harga, kemudian ada yang sebelumnya dilakukan, tidak dilakukan dan dilakukan di tengah pandemi ini. Ya, salah satunya adalah mengevaluasi. Ya, mengevaluasi sebenarnya kalau suasana pandemi kan mungkin mindset belanja masyarakat kan yang murah meriah ya, kan itu konsepnya. Terjangkau. Jadi yang terjangkau ya kita berusaha untuk menghadirkan menu yang sebelumnya itu untuk bisa dijangkau oleh, karena jujur sebelumnya kita jualan gurami kan 69.000 Mbak. Kalau sekarang 40.000 dia udah dapat satu paket besar. Jadi kalau secara untung sebenarnya tipis banget. Tapi kalau itu bisa berjalan mungkin ya bisa bertahan gitu tujuannya. Ya hal-hal yang lain yang dilakukan adalah ya kita mempublikasikan kepada orang-orang bahwa Pondok Mina ini murah, enak, dan terjangkau, itu aja. Dan harapannya ya mungkin lebih banyak dikenal sama orang. Nah setelah mereka makan ini, karena makan ikan kan sehat juga Mbak. Ya, jadi mencerdaskan anak bangsa katanya ya. Mencerdaskan anak bangsa ya. Menjadi ikut bagian dari kuliner mencerdaskan anak bangsa. Iya, jadi luar biasa. Jadi berbagai inovasi diambil ya Pak ya, dengan mengevaluasi dan sebagainya. Jadi memang menu utamanya di Pondok Mina ini memang spesialis gurami ya. Spesialis gurami. Spesialis gurami. Ya, untuk guraminya sendiri itu memang ada kerjasama atau bahkan pelihara sendiri Pak? Mungkin untuk menghemat kos. Ya, dengan suasana pandemi yang bisa kita lakukan adalah kita kan sudah punya supplier. Suppliernya itu memang sih dari luar, ya. Tapi kita juga ada yang dikarantina di sini. Datangnya mungkin setiap 3 hari, 4 hari. Ya, terus kita karantina di sini, ya kita memaksimalkan biar ikannya itu tetap fresh, seger, dan tidak ada bau lumpur gitu. Kan banyak orang traumatis kalau menanyakan ikan gurami, oh jangan-jangan bau lumpur. Tapi kita enggak. Saya berani pastikan kalau ada yang mau bau lumpur makan di Pondok Mina nggak bayar dia. Nah itu. Jadi kita berusaha untuk menjaga karantina ikan sama cara memasaknya itu biar memang betul-betul fresh. Pengertian fresh itu memang hidup dia. Kita nggak stok gurami itu di kulkas. Jadi ya kita berusaha konsep itu kita terus-menerus lakukan, dan itu kita sosialisasikan kepada orang-orang bahwa konsep ikan gurami yang di Pondok Mina itu memang betul-betul fresh. Apalagi isi murah, isi enak. Nah itu. Sudah dijamin ya. Ya dijamin enak lah. Ya Pak, jadi memang situasi seperti ini banyak hal nih sebenarnya yang kita harus lakukan gitu. Ya betul ya. Pak, untuk saat ini di era digital nih ya, di pandemi pengguna sosial media gitu ya, digital platform itu sangat meningkat itu. Apa Pondok Mina juga menerapkan untuk berpromosi ke sosial media digital? Ya betul. Ya suasana sekarang ya pada intinya ya memang lebih besar ke arah ke sana ya. Mau tidak mau, suka tidak suka ya kita juga harus menjalani itu. Ya kita sendiri melakukan yang itu ya di Instagram, di media-media yang lain. Di sosial ya. Tujuannya adalah biar semakin banyak orang yang tahu tentang bahwa kita punya kuliner yang betul-betul ya bisa mencerdaskan anak-anak lah gitu maksudnya. Konsepnya murah, enak, itu aja sih. Dan ini kan kuliner yang lokalan ya Pak ya. Betul, dibilang lokalan dengan menu lokalan gitu kan. Bagaimana Pak Putu gitu ya mengembangkan konsep lokalan ini biar dikenal tidak hanya lokal saja gitu. Oh gitu. Ya ya salah satunya kita sudah bikin web, dari web kita tahu. Ya kita berusaha untuk biar
orang-orang yang kembali kalau dia mau gurami, biar nama kita kan muncul di atas. Ya itu kita lakukan juga. Tapi semuanya sih berproses dan ya dari webnya sudah selesai. Mungkin orang bisa membaca historikalnya dari Google, dari webnya ada itu. Ya kita sudah barang tentu bekerja sama dengan Grab, Gojek, dan harapan saya secara pribadi bersama partner ya dari Gojek, Grab itu nanti mendukung. Ya sudah sih mendukung, maksudnya ya kita mungkin lebih intens bisa melakukan promo-promo melalui media online itu, karena ya kebanyakan banyak juga orang yang memang gemar makan di rumah dia ngorder Gojek sama Grab. Ya kita mau maksimalkan itu juga sebenarnya. Ya sudah berjalan sih. Ya Stongkare ada aja sih, Mbak. Ya. Dan luar biasa Pondomina ini masih tetap bertahan ya di situasi seperti ini gitu, karena tidak banyak juga yang UMKM pembisnis yang mungkin saat ini bahkan down gitu ya Pak ya. Benar. Ini apa sih Pak yang bisa di berbagai tips gitu kan yang saat ini Pak Putu lakukan itu di tengah pandemi seperti ini gitu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau bagi saya pribadi ya pertama yang apapun keadaannya ya tetap bersyukur sebenarnya. Pertama ya kuncinya sehat itu udah luar biasa. Nah setelah kita sehat mungkin kita bisa berpikir sebenarnya apa yang kita lakukan dulu itu mungkin kita terlalu berpikiran ya untung saja kan. Profit oriented ya profit oriented. Tapi di satu sisi dihadapkan dengan suasana begini ya bagaimana kita bersyukur dan ya mengevaluasi sebenarnya. Ya meminimais dah pengeluaran yang dulunya kita mungkin pakai tukang kebun 2, sekarang kita pakai 1, atau mungkin kita panggil dia, kita bayar harian. Ya seperti itu yang bisa kita lakukan. Jadi menghemat segala lini cost-nya. Sebenarnya bagus juga pembelajarannya sebenarnya. Di satu sisi kita lebih aware, lebih aware dengan kesehatan, dengan semuanya gitu Pak ya. Melihat kompetitor nih Pak. Ya siap. Melihat kompetitor di Denpasar ini luar biasa sekali Pak. Ya banyak banget. Gimana Pak menyikapi kompetitor ini Pak? Ya kalau saya lihatin sih Denpasar kan ya banyak ada pendatang, banyak juga restoran dari A sampai Z ada, dari rasa begini ada. Cuman ya kalau saya pribadi ya karena kita memang punya ciri khas Mbak. Jadi yang saya nggak takut dengan persaingan kan positif ya. Betul. Jadi kalau kita punya daya tarik tersendiri karena kita punya ciri khas. Rasa kita berbeda. Jadi kita punya varian-varian yang sangat berbeda lah. Jadi saya optimis ya karena varian kita berbeda. Ya jadi ya kita punya ciri khas sendiri jadinya. Jadi walaupun pesaingnya mungkin di sebelah kita, ya mungkin kita masih bisa jalan. Ya karena kita punya rasa-rasa sendiri-sendiri, bukan kategori yang umum. Ya kalau gurami kan gurami goreng, terbang itu umum. Tapi kalau kita punya varian yang ya pepes gurami Pondok Mina, ada yang sambal bongkot, ada yang memang sambal diisi dengan mangga. Yang belum ada di tempat lain. Yang mungkin saya tahu ya mungkin nggak ada di tempat lain. Yang jelas kita punya ciri khas lah, yang untuk bisa kita kembangkan ke depannya. Sehingga ketika berbicara Pondok Mina ada menu yang di highlight gitu. Ya benar. Ya tapi mungkin ya saya nggak menganggap mereka kompetitor sebenarnya ya mereka juga bagus-bagus ya lebih bagaimana ke apa, Pak? Menganggap mereka itu lebih ke apa kalau bukan ya penyedia begini makanan ya kan kan banyak Bu. Ada yang mungkin dia datang karena ke Pondok Mina karena rasa, ada yang datang ke Pondok Mina karena tempat. Jadi banyak di tempat lain juga begitu, ada mungkin tempatnya dia lebih bagus atau rasanya lebih enak kan. Ya kan orang kan banyak Bu. Jadi akan ada yang senang A, akan ada yang senang B, ada yang senang C sama D. Jadi saya yakin semuanya bisa berjalan sebenarnya. Yang penting sama-sama positif loh. Yang penting yang dikedepankan adalah bersih, ya makanannya enak, itu aja sebenarnya. Ya. Karena itu penting sekali Pak, dan juga servis ya. Ya benar. Meningkatkan kualitas menu dan juga meningkatkan servisnya gitu. Ya, luar biasa Pak Putu. Ya. Terima kasih informasinya. Saya terima kasih banyak sudah sehat-sehat dan ya. Semoga kita bisa melewati pandemi ini ya. Kita sudah 1 tahun ada di situasi ini. Ya. Luar biasa. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Putu Wijana, owner dari Pondok Mina Denpasar. Saya Dewi Neri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.